Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'd. Pemirsa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwati hafizakumullah. Pada kesempatan ini kita mencoba membaca satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang berbunyi al-aslu idhafatul hadisi ila aqrabi awqatihi. Hukum asalnya suatu peristiwa dikembalikan, disandarkan kepada waktunya yang terdekat. Sesuatu kejadian dan peristiwa tentu ada konsekuensi secara hukum. Ya, dalam masalah ibadah, misalnya kita contohkan ketika kita mendapati bahwa pakaian yang kita kenakan ya ternyata terdapat najis atau terdapat sesuatu yang pertanda kita berhadas besar. Satu contoh misalnya ketika di sore hari kita kembali ke rumah lalu kita ingin berganti pakaian, kemudian ternyata kita melihat di situ ada air mani misalnya. Setelah beraktivitas seharian, maka tentu di luar dengan pakaian tersebut kita telah menunaikan sholat, anggaplah sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Pada akhirnya kita akan istirahat di malam hari setelah pulang kerja. Tapi ternyata di pakaian kita tadi ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita berhadas besar. Dari 4 sholat ini, apakah kita harus mengulang seluruhnya? Maka kaidah inilah kita yang pakai, bahwa hukum asalnya keluarnya air mani tersebut yang menunjukkan kita berhadas besar dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Nah, kapan kemungkinan keluarnya ini? Ya, maka kita ingat sepanjang hari ini di mana kita misalnya biasanya kalau air mani itu keluar ya dalam keadaan orang sehat adalah biasanya dalam kondisi tidur. Maka kita mengingat kapan kita tertidur. Nah, kalau di siang hari kita tertidur, maka kita tinggal lihat. Ya, kalau misalnya kita tidur sebelum duhur dan pun sebelum asar kita juga tertidur, maka sesuai dengan kaidah peristiwa tersebut dikembalikan kepada waktu yang terdekat, yaitu waktu sebelum asar. Berarti kewajiban kita hanya mengulang salat asar tersebut. Ya, kita mandi junub, lalu kemudian kita mengulang salat asar. Ya, kalaupun maghrib dan isya sudah juga, berarti kita juga mengulang salat isya dan maghrib. Demikian pula seandainya di pakaian kita terdapat najis, misalnya kita mengingat atau melihat, ya ternyata di sarung kita ada berbau kencing misalnya, kencing anak-anak, maka tentu kita lihat kapan terakhir kita bersentuhan dengan anak kita yang bayi tentunya, ya. Maka kita ingat, ya, terakhir kapan kita menggendongnya, memangkunya dan sebagainya. Maka itulah yang kita pakai sebagai dasar bahwa ketika itulah kita terkena najis. Sehingga kalau sebelumnya kita sholat, ya, maka tinggal dilihat sholat apa yang kita lakukan setelah menimang, menggendong anak tersebut. Maka itulah yang kemudian kalau memang ada sholatnya, itulah sholat yang. Adapun sholat sebelumnya, maka itu tidak kita ulang karena dihukumi ketika itu kita belum, pakaian kita belum terkena najis. Karena yang terakhir itulah kita menggendong anak kita, itulah kemungkinan kita terkena najis, sehingga yang diulang hanya sholat tersebut. Pun dalam masalah muamalat, dalam masalah interaksi kita, ya, ketika kita menerima barang, ya, menerima suatu entah kendaraan atau apa sajalah kita pakai, ya,
Maka ketika terjadi sesuatu berkenaan dengan apa yang kita pakai tersebut, kendaraan dan sebagainya, terjadi sesuatu, entah kerusakan, penyok, atau gores dan sebagainya, maka itu dikembalikan kepada waktunya yang terdekat. Maka hendaknya kita ketika menerima kendaraan, entah kendaraan yang akan kita sewa atau kita beli, maka kita hendaknya memeriksa dengan teliti. Kalau kiranya kita dapatkan ada cacat, ada kelainan, maka hendaknya kita komplain sejak awal, atau kita mungkin dokumentasikan sebelum kendaraannya kita pakai, kita bawa, maka kita dokumentasikan sehingga ketika nanti kita kembalikan lalu kemudian diklaim bahwa kerusakan terjadi pada kita karena kita yang terakhir memakai, maka kita ada bukti bahwa kerusakan itu sudah kita ambil gambarnya sebelum kita bawa kendaraan tersebut. Artinya kerusakannya sudah ada sebelum kita memakainya. Demikian beberapa contoh dari kaidah ini, bahwa suatu peristiwa dikembalikan dan disandarkan kepada waktunya yang terdekat. Barakallahu fikum wa jazakumul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.